Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, sobat di bidang kesehatan, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Kali ini saya akan mengulas satu isu penting terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan tentang pemenuhan kecukupan SKP. Nah, sebagaimana kita ketahui, kecukupan SKP ini penting dipenuhi oleh kawan-kawan semuanya untuk salah satunya adalah untuk memperpanjang surat izin prakteknya di pasien kes. Nah, apa saja isi dari keputusan Menteri ini? Yang menarik untuk disimak oleh kawan-kawan semuanya, kita langsung saja ke halaman berikutnya. Nah, ini mengenai konsep pemenuhan SKP. Jadi, konsep ini dicontohkan oleh Kementerian Kesehatan dalam dua periode, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2024, lalu 2024 sampai tahun 2029. Ini sebagai contoh saja. Nanti silakan dilihat di SIP-nya masing-masing bagaimana konsep pemenuhan SKP-nya. Jadi misalnya kalau di contoh ini, tahun 2019 sampai tahun 2024, kawan-kawan di Nakes Namet itu mengurus izinnya di tahun 2024, maka dia harus memenuhi SKP-nya, di mana SKP ini dikumpulkan selama periode 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, sesuai jumlah target SKP yang sudah ditentukan, nantinya jika sudah terpenuhi dalam 5 tahun ini, di tahun 2024 baru dia bisa mengurus izin prakteknya. Atau jika SKP-nya telah terpenuhi. Nah, setelah SIP-nya terbit di tahun 2024, di mana SIP ini berlaku sampai tahun 2029 atau 5 tahun, maka tahun 2024 sampai tahun 2029, nakes namanya tidak bisa tinggal diam lagi. Tetap harus mengumpulkan kembali SKP yang sudah eh, digunakan tadi di penerbitan SIP tahun 2024, karena SKP-nya akan menjadi nol kembali. Nah, di tahun 2024 sampai tahun 2029, yang itu adalah 5 tahun, nakes Namet harus mengumpulkan jumlah SKP yang sudah ditetapkan, yang mana sampai tahun 2029 SKP-nya sudah harus terpenuhi agar bisa mengajukan perpanjangan SIP untuk izin praktek nantinya di tahun 2029 sampai tahun 2034. Nah, ini salah satu contoh konsep pemenuhan SKP jika dilihat dari dua periode. Nah, bagaimana kategori pemenuhan SKP-nya? Ini ada 3 ranah. Ranah pembelajaran atau yaitu berupa pelatihan, seminar ataupun workshop. Lalu ada ranah pelayanan dan juga ranah pengabdian. Nah, untuk pemenuhannya ini dibedakan menjadi dua jenis, kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi umum itu minimal untuk pembelajaran adalah 45%. Ini persentase dari target SKP yang sudah ditentukan. Lalu ranah pelayanan itu kondisi umum minimal 35%. Ranah pengabdian minimal 5%. Nah, karena jika di total ini ada sekitar 85, maka 15% sisanya itu bisa diambil dari eh, 3 ranah tadi. Silakan masing-masing nakes namet mengambil dari ranah mana saja yang mungkin bisa dilakukan lagi untuk pemenuhan 15% sisanya. Nah, untuk kondisi khusus itu ada pengecualian, misalnya di nakes namet yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, atau dalam penugasan khusus, maka dia ranah pembelajarannya hanya minimal 25%. Ranah pelayanannya lebih tinggi menjadi minimal 55%, sedangkan ranah pengabdiannya sama minimal 5%. Ini dimaksudkan karena untuk kawan-kawan yang berada di daerah terpencil itu mungkin kesulitan dalam hal pembelajaran secara online karena terbatasnya jaringan. Mungkin ini maksud dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Nah, ini penjelasannya. Jika tadi kita melihat sebagai bagan, ini penjelasan rinciannya. Nah, periodenya itu adalah dalam 5 tahun. Nah, ketentuannya ini sama seperti untuk dua kategori tadi, baik itu kondisi umum maupun kondisi khusus. Jadi, untuk poin B, kewajiban memenuhi SKP tahunan itu minimal 20% dari persentase minimum ranah pembelajaran. Jadi, ada ketentuan kawan-kawan nakes namet itu harus memenuhi 20% target persentase minimum ranah pembelajaran untuk SKP tahunannya. Jadi silahkan nanti dihitung berapa target SKP dalam 5 tahun, lalu berapa target minimal ranah pembelajaran. Nah,
20%-nya itu harus dipenuhi dalam 1 tahun. Artinya, jika dipenuhi memenuhi target tadi 20%, maka dalam 5 tahun 100% ranah pembelajarannya akan terpenuhi. Misalnya, di kondisi umum itu 40% minimal, maka misalnya targetnya 250, silahkan dihitung berapa 45%-nya. Misalnya 40%-nya itu sekitar 130 misalnya. Nah, lalu 130 ini dibagi lagi 20%. Nah, itulah yang wajib dipenuhi dalam 1 tahun. 20% SKP dari 130 tadi harus dipenuhi dalam 1 tahun oleh nakes nametnya. Itu cara menghitungnya. Nah, ini kita masuk ke ranah pembelajaran. Ranah pembelajaran itu ada penjelasannya untuk lingkup lokal atau lingkup nasional ataupun lingkup internasional. Khusus lingkup lokal itu dilakukan dalam negeri dan itu dalam lingkup lokal atau internal instansi. Pesertanya nakes namet di instansi tersebut. Itu yang lokal. Lalu nasional itu pesertanya nakes namet dalam negeri. Jadi lebih luas dari satu instansi. Itu cara membedakannya. Untuk internasional itu berbeda lagi. Pesertanya itu nakes namet dalam negeri dan atau luar negeri. Narasumbernya juga sama, bisa luar negeri atau bekerja sama dengan lembaga, organisasi, institusi luar negeri terkait. Nah, jam efektif pembelajarannya itu materi inti sama dengan 60 menit. Ini terbagi 2 jenis untuk ranah pembelajaran ini. Ada yang peningkatan kompetensi, baik itu berupa seminar, webinar, ataupun konferensi, simposium, ataupun workshop. Dan ada juga pelatihan. Jadi ada 2 jenis. Sekarang kita masuk ke ranah pembelajaran yang menggunakan materi spesifik keprofesian, berupa seminar ataupun webinar. Nah, untuk seminar maupun webinar, ini ada penjelasannya, yaitu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian yang diberikan oleh pakar praktisi mengenai suatu permasalahan teraktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dalam bentuk kegiatan luring ataupun daring dan dapat melingkupi lintas profesi kesehatan. Jadi ini penjelasannya. Berapa SKP-nya, misalnya ini untuk pesertanya, nilai SKP untuk yang lokal itu 1 jam efektif pembelajaran hanya setengah SKP, maksimalnya hanya 2 SKP per kegiatan. Nah, bagaimana diketahui jam efektif pembelajarannya itu JEP-nya adalah materi inti 60 menit. Artinya untuk satu kegiatan itu hanya bisa materi intinya 4 jam. Karena dia hanya maksimal 2 SKP untuk yang tingkat lokal. Sedangkan tingkat nasional itu 5 SKP per hari. Jadi bisa 5 jam maksimal sudah. Nah, sementara narasumber dan moderator juga bisa mendapatkan SKP. Ini ada ketentuannya. Nilai SKP-nya misalnya tingkat lokal itu 1 JEP sama dengan 1 SKP. Sementara di tingkat nasional sama dengan 2 SKP. Lalu kita masuk ke konferensi atau simposium. Ini mungkin jarang dilakukan. Ini yaitu merupakan forum ilmiah dengan tujuan mengumpulkan para ahli dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka tentang topik tertentu yang sama dan biasanya merupakan satu profesi keilmuan. Nah, ini nilai SKP-nya untuk peserta itu 1 JEP sama dengan 1 SKP di tingkat nasional. Ini tidak ada lokal ya, jadi hanya nasional. Maksimalnya adalah 8 SKP per hari. Itu contoh untuk lingkup nasional. Nah, sumbernya juga dapat, itu 1 JEP sama dengan 2 SKP untuk lingkup nasional. Dan tidak ada maksimal SKP. Lalu untuk workshop. Workshop itu forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar atau praktisi. Nah, ini workshop yang sering dilakukan oleh rekan-rekan di daerah. Ketentuannya, jadi kegiatan praktik secara luring
Nilai SKP 1 JEP sama dengan 1 SKP untuk lokal, maksimalnya 3 SKP per kegiatan. Jadi workshop ini hanya secara luring atau hand-on juga bisa. Nasional 1 JEP sama dengan 1,5 SKP, jadi ada peningkatan berbeda dengan lingkup yang lokal. Maksimalnya 10 SKP per hari. Nah, kawan-kawan dapat pelajari tabel ini. Jadi ada perbedaan SKP yang diberikan untuk jenis-jenis ranah pembelajaran. Jenis ranah pembelajaran yang keempat adalah pembelajaran mandiri. Jadi peserta diberikan akses untuk pelajari bahan materi tertentu selama jam yang telah ditentukan, lalu diwajibkan nanti menjawab post-test untuk mendapatkan SKP. Jika tidak lulus post-test tentu saja tidak mendapatkan SKP. Nah, nilai SKP-nya hanya 1-30 JP itu 1 SKP. Lebih dari 30 JP sama dengan 2 SKP. Jadi cukup kecil untuk pembelajaran mandiri. Nah, itu tadi untuk pembelajaran yang menggunakan materi keprofesian. Sekarang bagaimana materi kesehatan umum? Ketentuannya, materi kegiatan teori seperti seminar, simposium secara luring atau daring diberikan maksimal 2 SKP. Ini materi kesehatan umum. Materi untuk kegiatan praktik dalam bentuk workshop secara luring diberikan maksimal 3 SKP. Kegiatan workshop dilakukan secara daring masuk dalam kategori seminar. Jadi untuk ranah materi kesehatan umum ini dapat diikuti oleh banyak atau lintas profesi, ini ciri-cirinya. Sedangkan pemberian contoh materi kegiatan ini itu ada kebijakan kesehatan misalnya, atau K3, PPI, atau materi standar akreditasi pasien CAS. Ini contoh materi-materi kesehatan umum. Nah, materi non kesehatan juga ada, cuma untuk ketentuan ini dia tidak mendapatkan nilai SKP. Jadi sangat disayangkan sekali untuk materi non kesehatan tidak termasuk dalam ranah pembelajaran yang mendapatkan SKP. Sekarang ranah pembelajaran dari jenis pelatihan. Ini ada beberapa ketentuan atau rincian SKP yang didapatkan. Misalnya jika dia lebih dari 60 JPL, itu teknis spesifik keprofesian materinya hanya mendapatkan 25 SKP. Sedangkan pelatihan peningkatan kinerja organisasi itu 11 SKP. Nah, 1 jam efektif pembelajaran itu atau 1 JPL sama dengan 45 menit 1 jam pelatihannya. Lalu peserta pada pelatihan bidang kesehatan lingkup internasional, ini juga ada ketentuannya. 50, lebih dari 60 JPL itu 38 SKP untuk yang materi spesifik keprofesian. Sedangkan kinerja organisasi itu hanya 17 SKP. Nah, ini ketentuan untuk narasumber juga jumlah SKP juga ada. Silahkan dilihat sendiri. Sekarang kita masuk ke ranah pelayanan. Ranah pelayanan ini sudah dibagi-bagi jenis apa saja pelayanan yang bisa mendapatkan SKP, berikut dokumen buktinya dan berapa jumlah SKP yang didapatkan, berapa jumlah SKP maksimal dalam 5 tahun. Jadi misalnya di sini pemeriksaan atau diagnosis 1-25% per bulan itu 2 SKP. Buktinya adalah RME atau rekap kegiatan dalam 6 bulan atau 1 tahun dengan tanda tangan pimpinan, di mana lembarnya itu merupakan lembar resmi fasilitas kesehatan atau yang kita kenal dia lembarnya pakai kop sendiri milik pasien case-nya. Maksimalnya 75 SKP dalam 5 tahun. Ini contoh untuk ranah pelayanan di sisi pemeriksaan atau diagnosis. Nah, kawan-kawan dapat mempelajari bukti apa saja yang dibutuhkan dari jenis masing-masing pelayanan dan berapa target pasiennya atau sasarannya. Ini ada beberapa jenis, silakan dipelajari, misalnya melakukan tindakan intervensi keprofesian, berapa jumlah SKP-nya, lalu pelayanan administratif keprofesian. Lalu pembuatan visum misalnya. Penanggulangan KLB di poin 11 misalnya. Ini dia mendapatkan nilai SKP 5 SKP per jenis kegiatan. Bukti dokumennya yang nanti harus diupload adalah surat tugas dan laporan kegiatan. Dan maksimal mendapatkan 15 SKP dalam 5 tahun. Artinya, dalam 5 tahun hanya bisa diakui 3 surat tugas atau terlibat 3 kegiatan penanggulangan KLB. Nah, ini juga contoh di sisi ranah pelayanan lainnya.
Silakan dipelajari berapa SKP yang bisa didapatkan dan apa dokumen buktinya. Nah, poin 19, kegiatan manajerial penilaian kesehatan. Direktur rumah sakit, kepala puskesmas, kepala satuan kesehatan, dan sebagainya, itu maksimal 10 SKP per tahun efektif tugas. Jadi cukup dokumen yang diupload adalah surat SK resmi dari instansi terkait. Misalnya dia sebagai kepala puskesmas, itu bisa dapat 10 SKP per tahun. Hanya dengan mengupload bukti SK. Maksimal dalam 5 tahun 30 SKP, artinya bisa digunakan dalam 3 tahun. Dapat 30 SKP. Nah, yang poin penting untuk ranah pelayanan ini adalah bagi pasien case yang belum menggunakan RME, hanya diberikan nilai 50% dari nilai SKP yang sudah ditentukan tadi. Jadi misalnya untuk kepala puskesmas tadi dapat 10 SKP dalam 1 tahun karena pasien case-nya tidak menggunakan RME, artinya cuma dapat 5 SKP per tahun. Itu salah satu contoh yang bisa digunakan untuk kawan-kawan semuanya. Sekarang ranah pelayanan ini ada ketentuan lain. Selain dari penggunaan RME yang terintegrasi dengan satu set SDMK, Namet Nakes dapat menyertakan dokumentasi kegiatan sebagai portofolio atas pencapaian target SKP yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk diunggah ke dalam portal SKP platform. Sementara rentang waktunya adalah 6 bulan atau 1 tahun. Ketentuan dasarnya untuk dokumentasi yang nanti diupload adalah praktek pribadi atau perorangan, itu dokumen buktinya dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan informasi tempat praktek, nomor SIP, dan bermaterai 10.000 sebagai validasi informasi. Ini untuk praktek mandiri. Sementara praktek rumah sakit, puskesmas, klinik, atau instansi, dokumen buktinya disahkan oleh pimpinan dengan mencantumkan nomor SIP. Rekap dokumentasi dapat disesuaikan dengan jenis profesinya masing-masing. Contohnya diambil dari logbook ASKEP, logbook pelayanan fisioterapi, dan lainnya. Nah, ini ada ketentuan menarik dari keputusan Menteri Kesehatan ini. Jika terbukti ditemukan ketidaksesuaian data laporan pelayanan keprofesian yang disengaja, maka capaian SKP yang selama periode aktif 5 tahun terakhir yang sudah terkumpul akan dihapus atau menjadi 0 SKP. Nah, jadi jangan bermain-main dengan bukti laporan yang diupload nanti, jangan sampai berbeda. Misalnya diupload jumlah pasiennya 100, ternyata di RME setelah mereka cek oleh Kementerian Kesehatan cuma pasien case-nya cuma terkumpul 10 pasien. Tentunya berbeda antara dokumen yang diupload dengan pelayanan yang diberikan di pasien case tersebut di RME. Tentu saja mereka perip di Kemenkes, Kementerian Kesehatan akan menggunakan yang ada di rekam medik elektronik. Jadi jangan sampai berbeda. Itu hati-hati. Nah, ini contoh bukti untuk ranah pelayanan. Jadi pakai kop paskesnya, lalu disebutkan namanya siapa, nomor SIP-nya, rentangnya mau ambil 6 bulan atau 1 tahun, periodenya kapan. Misalnya 6 bulan berarti dia disebutkan rentangnya Januari sampai Juni misalnya. Jika 1 tahun cukup disebutkan periode tahunnya. Nah, cukup disebutkan di kolomnya misalnya nomor, bulan, jumlah pasien, tindakan intervensinya berapa jumlahnya, pemeriksaan lanjutan atau labnya jika ada. Nah, di bawahnya ditantangani siapa dokter yang menjadi dokter atau pimpinan pasien case yang menjadi penanggung jawab. Sekarang kita masuk ke ranah terakhir, yaitu ranah pengabdian. Ini ada ketentuan SKP-nya. Misalnya kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat itu lokal 10 SKP. Provinsi atau nasional dia 15 SKP. Bukti dukungnya adalah sertifikat atau surat keterangan kegiatan dari institusi terkait. Lalu ada beberapa lagi yang lain, silakan dipelajari. Misalnya penyuluhan kesehatan itu 3 SKP saja per kegiatan. Penugasan khusus misalnya itu dengan bukti SK pemerintah atau sertifikat itu 15 SKP per penugasan, maksimal 2 tahun saja penugasannya. Misalnya tim relawan haji itu 10 SKP nilainya. Lalu penyuluhan melalui media sosial setengah SKP per kegiatan. Maksimal hanya 3 SKP dalam 5 tahun. Artinya
bisa sampai 6 kali atau 6 bukti yang bisa diupload di SKP platform di ranah pengabdian. Nah, ini ketentuan dasarnya. Kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berkaitan dengan kesehatan. Nah, kegiatan dapat dilakukan oleh institusi atau instansi manapun dan tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya, namun diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau instansi layanan kesehatan pasien case-nya. Di sebelah kanan bisa kawan-kawan lihat semua contoh berita acaranya yang nantinya bisa diupload di ranah pengabdian di SKP platformnya. Jadi misalnya siapa yang minta tantangan sebagai penanggung jawab, lalu menerangkan nakes nabatnya siapa, lalu nama kaitannya apa, kapan, dan di mana. Di bagian bawah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga pimpinan pasien case-nya. Sekarang kita masuk ke jumlah pemenuhan SKP. Ini ada beberapa ketentuan jumlah SKP untuk target dalam 5 tahun, misalnya dokter dan dokter spesialis itu 250 SKP. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis itu 100 SKP dalam 5 tahun. Apoteker dan psikolog klinis itu 100. Perawat bidan dan seterusnya itu 50 SKP dalam 5 tahun. Jadi memang cukup kecil untuk tenaga kesehatan di perawat bidan dan seterusnya ini. Karena dia targetnya cuma 50 SKP, artinya dalam 5 tahun per tahunnya hanya 10 SKP. Silakan dipelajari oleh kawan-kawan semuanya menjadi acuan untuk pemenuhan SKP-nya yang nantinya bisa digunakan untuk perpanjangan SIP 5 tahun berikutnya. Nah, sekarang ini contoh untuk praktek dokter umum. Sebagaimana kita ketahui itu targetnya 250 SKP, ini jika dia berada pada kondisi umum. Misalnya di sini ranah pembelajarannya minimal 40% itu 112,5 SKP. Ranah pelayanannya 30%, 87,5 SKP. Ranah pengabdian minimal 5% itu 12,5 SKP. Ini salah satu contoh saja pembagiannya untuk masing-masing ranah pemenuhan SKP-nya. Nah, ini bisa dibuat oleh kawan-kawan semuanya, mau dirancang mulai sekarang berapa SKP yang dibutuhkan setiap tahun dan dari mana saja bisa kawan-kawan penuhi. Ini juga sama, tapi ini untuk kondisi khusus, karena pembagian persentasenya juga beda untuk masing-masing ranah. Nah, inilah keputusan Menteri Kesehatan yang menjadi penjelasan kita kali ini, yaitu Kemenkes nomor 1561 tahun 2024. Nah, ada poin penting di bagian diktum memutuskan, ini sengaja saya screenshot. Di diktum ke-8, pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, capaian SKP yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya keputusan menteri ini tetap dapat diakui dengan melakukan penginputan secara mandiri ke dalam sistem informasi kesehatan. Artinya, SKP yang sudah ada di SKP platform itu silakan kawan-kawan input bukti-bukti dukungnya di masing-masing ranah agar dapat diakui. Poin ke-9, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 20 September 2024. Nah, silakan diingat masing-masing oleh kawan-kawan semuanya. Bukti-bukti SKP sebelum 20 September itu mungkin dibutuhkan diupload di SKP platform, baik itu ranah pembelajaran, pelayanan, ataupun pengabdian masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan untuk kawan-kawan semuanya, rekan-rekan tenaga medis, tenaga kesehatan. Semoga dapat membantu memberikan pencerahan untuk pemenuhan SKP 5 tahun mendatang agar tidak terhambat nantinya dalam perpanjangan izin praktek di masing-masing daerah. Karena sebagaimana kita ketahui, isu terbaru ini untuk perpanjangan izin praktek itu dapat dilakukan di dinas yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerahnya, misalnya di Dinas Kesehatan atau di PMPTSP, di mana pemerintah pusat mendorong seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu menggunakan MPP digital untuk perpanjangan atau penerbitan izin praktek tenaga kesehatan. Nah, ini cukup rumit karena untuk penerbitan izin praktek ini MPP digital dirancang terintegrasi dengan Satu Sehat dan juga SI SDMK, Satu Sehat SDMK dan SI SDMK. Artinya
Karena satu set SDMK itu terintegrasi dengan SKP platform, maka segala data yang terbaca di satu sehat akan terbaca juga di MPP Digital. Ini dimaksudkan oleh Kementerian Pan-RB ataupun pemerintah pusat agar tidak bisa diotak-atik ataupun dicurangi oleh nakes-namesnya di masa mendatang dalam upaya untuk menerbitkan izin praktek nakes namat. Nah, jadi kawan-kawan cukup berhati-hati dalam mengupload bukti-bukti pelayanan kesehatan, jangan sampai lengah sesuai dengan ketentuan dalam keputusan menteri ini, supaya tidak terjadi hambatan dalam nantinya menerbitkan izin praktek. Nah, demikianlah kawan-kawan semuanya, semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.